Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di diskusi hunian. Sejak pandemi, banyak orang mulai kerja dari rumah. Dan ternyata sampai sekarang tren itu masih jalan. Nah, masalahnya itu kerja di rumah seringkali bikin nggak fokus. Entah ruang nggak nyaman atau gangguan di sekitar. Jadi topik kita hari ini ruang kerja di rumah atau mendesain hidup kerja produktif. Dan sudah hadir bersama saya Arya, seorang desainer dari Desain Hunian. Halo Mas Arya, apa kabar? Baik, Mas Rizal. Mas Rizal kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah saya sudah beres. Oke Mas, ini kan saya juga belum tahu nih Mas, kerja itu kayak apa sih? Nah, saya sudah merangkum beberapa pertanyaan Mas. Kalau ini kerja dari rumah ya Mas, masalah yang paling sering orang alami apa sih Mas? Oke, banyak Mas. Mulai dari ruang kerjanya itu jadi satu sama ruang nyantai. Terus kurangnya pencahayaan. Ya, Juga salah dalam memilih memilih kursi. Nggak hmm, pakai kursi ergonomis. Sampai ruangan sekitarnya itu terlalu berisik untuk dipakai kerja. Jadinya fokusnya itu buyar dan produktivitasnya menurun. oke, jadi kebayang sih Mas. Kerja di meja makan sambil ditemani TV nyala pasti susah fokus mas. Betul, kan soalnya kan berisik banget ya. Ada suara TV, ada suara orang makan. Iya. Terus sama tugasnya Ada suara piring. kenapa sih pengen banget punya sudut kerja khusus di rumah mas? Oke, soalnya itu langsung berpengaruh sama mindset dan mood kita, Mas. Oke. Jadi kalau ruangannya itu nyaman, terus enak buat kerja, jadi lebih produktif. Hmm, Begitu kita duduk di ruang kerja, otak kita itu langsung switch on ke modus serius. oke. Jadi plus kita juga punya ruangan yang bisa membuat kita itu jadi lebih produktif, lebih teratur, dan nggak gampang terdistract. Jadi kayak saya kok mas. Ini waktunya kerja bukan rebahan. Betul, punya kerja kerja malah malah sosmed, terus main game. Kan seperti itu lah. Makanya penting banget kita harus punya ruang khusus kerja, Mas. Oke oke. Sekarang tipsnya adalah gimana cara bikin sudut kerja produktif di rumah meski ruangnya terbatas. Tipsnya gini, yang pertama cari spot yang tenang, Ya, jauh dari TV, jauh juga dari suara bising-bising di lingkungan sekitar. Yang kedua, tata perkabelan, Mas. Biar di meja itu nggak terlihat oh, ini ya, biar nggak terlihat kayak berantakan gitu ya ya. amburadul. Wah, Terus juga maksimalin cahaya yang ada di ruangan. Ya kalau nggak bisa ya pakai aja Pak lampu kerja supaya kita itu jadi lebih fokus. oke. Terus pakai setup kerja itu senyaman mungkin. Contoh mejanya itu simple, plus pakai kursi ergonomis. Dan yang terakhir bisa juga tambahin nuansa-nuansa alam. Kasih pot, pot kecil yang Wah, berisi tanaman-tanaman. Ya, oke kan oke. nanti kalau kita stres terus lihat tanaman-tanaman hijau kan jadi lebih seger mas. Lebih segar. Mata kita jadi lebih enak banget. Iya, Udah capek apalagi ngopi sambil sadar ya tanaman ya hijau. betul mas. Wah, selain kursi ergonomis itu penting banget ya mas. Mhm. Duduk lama pakai kursi harus bisa keseharian. Betul, kan kursi ergonomis kan dari punggung sini sampai kepala. Iya, Jadi ketika kerja itu bisa sambil nyender mas. Ini enak juga. gue enak juga. Ya, saya juga ngalamin jangan sama itu ya kalau salah kursi lah. Kursi yang ada di dapur saya itu Iya, saat bekerja hasilnya gak nyaman mas. yang kedua, iya, Terus habis itu saya berpikiran buat beli kursi ergonomis. Itu pengaruhnya itu banyak banget mas. Lebih enak, ya kan? iya, Di bagian bawah juga nggak terasa gerah, iya. punggung juga nggak gerah mas. Di leher juga nggak terlalu kaku. Jadi lebih enak. Kayak pakai kursi kursi biasa kan bisa apa ya?
cengeng. Iya, sampai sekarang gitu ya? Walaupun tapi ya walaupun harga kursinya itu terlalu mahal ya, Iya. mahal ya, tapi nggak apa-apa ya, itu penting investasi. Oke, Mas. Pernah nggak ya ngerjain proyek desain sudut kerja di rumah klien? Nah, ada salah satu klien saya itu punya apartemen kecil, Iya. dan bener ruangannya itu sempit, Mas. Mmm. Jadi kita itu bikin sudut kerjanya itu deket jendela, deket Iya. pencahayaan. Hasilnya dia cerita kalau kalau pas kerja Iya? dia itu jadi lebih fokus, Mas. Bener-bener Mmm. lebih fokus dan produktivitasnya itu meningkat drastis. Itu karena biar nggak terganggu. Ya itu juga karena ada cahaya alami ya, Mas. Iya. Jadi lebih segar lah. Orang kalau terlalu lama di tempat-tempat gelap kan nggak enak juga ya kan. Iya. Lebih jenuh. Iya. Wah, berarti kalau kecil tetap bisa kecil ya? Betul. Jadi kalau rumahnya kecil, Iya. tapi desainnya itu tepat, itu bakal bisa bikin kita nyaman. Oke, jadi kesimpulannya bikin ruang kerja di rumah itu nggak harus besar. Yang penting ada sudut khusus, pencahayaan bagus, kursi nyaman, dan suasana rapi. Itu semua udah cukup buat kita lebih produktif. Ya, jadi buat ruang kerja itu senyaman mungkin biar produktivitas kita itu meningkat juga. Ya, hitung-hitung walaupun misalnya setupnya kantornya itu agak mahal ya, ya Iya. nggak apa-apa lah, hitung-hitung investasi. Ya itu juga buat apa ya, kebaikan kita untuk kerja itu bisa lebih enak gitu lah ya. Betul, tapi kan kalau uangnya itu berantakan, kan nggak enak juga Mas, kalau Iya. tapi kalau nyaman, ya walaupun mahal nggak apa-apa lah. Yang penting ya duduk dan kerja. Asli ekonomis kan lumayan mahal. Iya. Yang penting nyaman dulu lah. Mhm. Oke Mas, saya jadi udah agak paham Mas sama apa itu sudut kerja di rumah itu Mas. Apa pentingnya ya? Iya, penting banget soalnya itu juga biar fokus ya Mas bekerjaan. Iya, Nggak ada suara putu titik-titik tembak. bukannya kerja malah bener kurang makan. Itu ya. Oke, makasih banget Mas Arel buat sharing hari ini ya Mas Arel. Iya. Buat teman-teman, coba deh lihat ruangan di rumah kalian masing-masing. Siapa tahu bisa disulap jadi ruang kerja di rumah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.